Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di sini Suza mau memberikan latihan soal untuk PAS yang mana berisi beberapa latihan soal serta penjelasan yang belum disampaikan gitu ya. Oke, baik. Yang pertama di sini langsung aja soal 1. Dua buah muatan listrik Q dan Q. Jadi muatannya dua yaitu Q dan Q terpisah sejauh R. Jika jarak antara keduanya diperbesar menjadi 4R, maka gayanya menjadi berapa kali semula? Berarti di sini yang ditanyakan adalah jaraknya, gitu ya. Nah, di sini sudah punya tips kalau ada soal yang diubah R-nya saja atau jaraknya saja, maka caranya tuh dikuadratin terus dibalik, gitu. Kayak gimana contohnya? Nah, di sini kan menjadi 4R ya. Berarti dikuadratin 4 kali 4 kan? 4 kuadrat kan 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian dibalik berarti menjadi 16 kali semula gitu. Gampang ya teman-teman ya. Nah, misalkan angkanya yang lain enggak dari R menjadi bukan 4R tapi misalkan menjadi setengah R gitu ya, maka menjadi setengah R gitu misalkan yang ditanyakan, maka setengah R dikuadratin berarti menjadi 1/4 kali semula, maka habis dikuadratin terus dibalik, jadi 1/4 dibalik menjadi 4/1 atau 4 kali semula gitu, dan seterusnya. Bisa ya teman-teman, jadi tinggal dikuadratin, habis dikuadratin terus dibalik gitu aja. Kemudian yang berikutnya jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya itu ada 4 teman-teman, yaitu metasentris, submetasentris, akrosentris, dan juga telosentris. Metasentris itu di tengah, meta itu di tengah, submeta itu di arah salah satu ujung, masih mengarah aja. Kalau akrosentris itu sudah di dekat ujung tapi belum sampai ujung. Kalau telosentris sudah mencapai ujungnya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Di ujung kromosom, kalau yang ini di dekat ujungnya masih belum sampai. Kalau ini di arah salah satu ujungnya. Kalau yang ini di tengah. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah RNA sama DNA. RNA ini tersusun dari nukleotida, yaitu penyusun rantai RNA-nya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu nitrogenous base atau basa nitrogen, kemudian gugus fosfat nih ya, fosfat, sama gula ribosa. Gula ribosanya gula aja, satu gula, atau disebut juga dengan ribosa gitu. Jadi penyusun RNA itu ada 3, basa nitrogen, gugus fosfat atau fosfat saja atau fosfat juga bisa, sama gula. Gulanya 1, nama lainnya adalah ribosa. Jadi penyusun RNA itu ada 3 itu gitu. Yang berikutnya adalah penyusun DNA. Penyusun rantai DNA ini belum saya ganti teman-teman, ini maksudnya adalah DNA. DNA itu apa saja? Ada ini nih, basa nitrogen, gugus fosfat sama gulanya 2. Basa nitrogen, terus habis itu gugus fosfat, sama yang terakhir adalah gula deoksiribos. Jadi gulanya ada 2. Kalau 1 tadi namanya ribosa, kalau 2 deoksiribosa gitu. Oke, jadi penyusun DNA itu ada 3. Yang pertama basa nitrogen, yang kedua gugus fosfat, yang ketiga adalah gula 2 ribosa atau disebut juga dengan deoksiribosa. Jadi gulanya 2. Kalau RNA tadi gulanya cuma 1 atau nama lainnya ribosa doang. Kalau 2 namanya deoksiribosa gitu. Yang berikutnya adalah ini yang terakhir, soal jarak gaya kolom. Kalau biasanya di sini cuma mencari gaya, di sini kita mencari jaraknya gitu. Nah, di sini Ustazah akan agak menulis agak panjang. Semoga bisa dipahami ya teman-teman contoh soalnya. Baik, 2 muatan listrik masing-masing 2 mikrokolom dan 2 mikrokolom. Oh ya, ini maaf, ini salah. Ini harusnya 9 teman-teman. Nih ya, nih 9. Nah, ini. Oke. Maka yang diketahui adalah Q1 adalah 9 mikrokolom, berarti 10 pangkat min 6. Min 6
maaf ya kalau suara tulisan jelek. Q2 itu 2 mikrocoulomb min 6. Nah, di sini gaya berarti F ya. Gaya yang terjadi adalah 20 Newton. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah jarak, berarti R-nya. Itu kayak mana gitu. Seperti kita tahu teman-teman bahwa rumusnya adalah F sama dengan K Q rapi-rapi K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kalau yang ditanyakan R tinggal di switch sama F, berarti R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2 per F, kayak gini. Oke, langsung aja dimasukin R kuadrat K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 nya 9 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2 nya 2 kali 10 pangkat min 6. Maka selanjutnya diper sama F. F nya 20 itu sama aja kayak 20 2 kali 10 pangkat 1 gitu ya. Oke, sudah. Nah, yang berikutnya dicoret teman-teman yang sejenis kayak ini 2. 10 pangkat 1 kalau naik berarti nanti menjadi 10 pangkat minus 7 gitu ini ya. Yang awalnya 6 jadi 7 karena ini pangkat 1 dia naik jadi minus 7. Gitu ya. Oke. Berarti di mana nih ya ngitungnya? Di sini aja ya teman-teman ya. Oke. R kuadrat sama dengan 9 kali 9 berapa? 81 kali 10 pangkat berapa? Di sini pangkat 9 minus 6 sama minus 7. Minus 7 sama minus 6 jadi minus 13 ditambah positif 9. Sehingga jadi tinggal minus 4. Nah, ini R-nya kan kuadrat. Untuk menjadi R biasa maka diakarkan. Diakarkan menjadi 81 kali 10 pangkat minus 4. Maka di sini akarnya 81 adalah 9. 9 kali 9 81. Maka R adalah 9 kali 10 pangkat minus 2. Minus 4 dikuadratin jadi tinggal diakarin sehingga tinggal minus 2. 9 kali 10 pangkat minus 2 meter atau 9 cm. Selesai. Begitu caranya teman-teman. Terima kasih, semoga videonya membantu. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum.